Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pengantar hukum Indonesia yang beranggotakan Yudi Putra Utama, Muhammad Afdol, Muhammad Iqbal. Kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Oke teman-teman sekalian, pembahasan kami di sini yaitunya mengenai pengertian hukum perdata internasional. Mengenai pengertian akan saya jelaskan sendiri. Menurut Dr. Bayu Seto Harjowahono dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan bagian dari hukum-hukum nasional suatu negara dan bukan merupakan bagian dari hukum internasional publik. Artinya, hukum perdata internasional merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan subbidang hukum lain seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagai membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh. Sistem hukum dari sebuah negara harus dilengkapi dengan suatu sistem perdata internasional yang bersumber pada sumber hukum nasional. Jadi, hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan internasional. Hukum perdata internasional. Titik ini terbagi atas dua bagian, yakni titik taut primer dan titik taut sekunder. Yang pertama, titik taut primer. Titik taut primer adalah titik pertalian yang memberikan petunjuk bahwa suatu peristiwa merupakan hukum perdata internasional atau bukan, sehingga titik pertalian primer disebut juga dengan titik pembeda. Dan yang kedua, titik taut sekunder. Titik taut sekunder yaitu merupakan titik pertalian yang menjawab hukum mana yang dipakai dalam menghadapi persoalan hukum perdata internasional atau alat yang menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan hukum perdata internasional. Titik taut sekunder disebut juga sebagai titik taut penentu. Hukum perdata internasional yaitu yang pertama, kasus mobil nasional Timur dengan Jepang dan Uni Eropa. Yang kedua, kasus Yadisel dengan Uni Eropa pada Januari tahun 2014. Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus penggunaan biaya masuk anti-dumping BNAD produk Yadisel. Dan yang ketiga, kasus kemasan rokok polos dengan Australia pada Juni tahun 2014. Indonesia kembali menang kekalahan WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos.